Seluruh Majelis Jemaat GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di tengah-tengah persekutuan Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Mari kita mengucapkan syukur atas kemerdekaan yang boleh kita miliki sampai dengan saat ini. Pemberita firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH. Indonesia itu indah, sejarahnya, keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, terlebih kekayaan alamnya. Masing-masing kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan setiap perbedaan itu banyak hal yang diunggulkan. Walaupun berbeda, namun semua orang bersatu, bertindak untuk kemerdekaan. Tanpa harus bertanya apa agamamu, siapa Tuhanmu, dari mana kamu berasal. Tujuan kita jauh lebih besar daripada perbedaan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah semboyan kita, bangsa Indonesia. Mari saudaraku, dalam semangat kemerdekaan yang berkumandang di negeri ini, kita ungkapkan rasa cinta untuk negara kita dengan berdiri mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Jemaat, sambil tetap berdiri, mari menyambut firman Tuhan hadir di persekutuan kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Puji Dia hai segala
cita. Pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 25 ayatnya yang kelima membimbing kita dalam ibadah ini berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau Dan menyertaimu juga. Saudaraku, kita akan mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sekarang ya Allah Bapa kami di surga, dengan segala kerendahan hati kami mohon Roh Kudus-Mu boleh menaungi seluruh kehidupan kami, akal budi kami Tuhan. Sehingga pada saat Engkau berkenan berfirman atas kami semua, Engkau mendiamkan setiap suara-suara yang mengganggu hati dan pikiran kami. Dan biarlah hanya suara Tuhan sendiri yang kami dengarkan, kami mengerti, bahkan kami pahami dan berlakukan di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul
Pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, yang mengatakan demikian. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin besar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah perahu yang terombang-ambing di tengah lautan. Di dalam perahu itu ada 5 orang yang menjadi penumpang di dalam perahu itu, saudara-saudara. Dan dari ke-5 orang itu terlihat hanya 1 orang yang memegang dayung, sedangkan 4 orang yang lainnya mereka sibuk dengan pikiran mereka sendiri, mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Bahkan di antara mereka yang terus menggerutu dengan keberadaan mereka. Padahal saudara-saudara, di dalam perahu itu bukan hanya terdapat 1 dayung saja, tetapi ada 5 dayung yang sebenarnya bisa dipakai oleh mereka. Tetapi karena masing-masing orang lebih sibuk untuk memilih kegiatan mereka masing-masing, lebih sibuk untuk memilih apa yang mereka inginkan masing-masing, sehingga perahu itu makin terombang-ambing karena hanya 1 orang yang mengendalikan perahu tersebut. Berbeda sekali saudara-saudara, jika ke-5 orang itu mereka masing-masing memegang dayung dan kemudian mereka mengikuti arahan yang sama dalam kesepakatan untuk bersama-sama mendayung pada satu tujuan yang sama, maka daratan yang menjadi impian mereka pastinya akan dapat lebih cepat mereka capai. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini hanyalah sebuah cerita, sebuah ilustrasi, sebuah permasalahan yang dihadapi oleh sekelompok orang ketika di dalam kelompok tersebut saudara-saudara memiliki satu tujuan yang sama untuk mendapatkan keselamatan sampai ke daratan yang mereka impikan. Tetapi ternyata hanya sedikit orang yang memiliki kesadaran untuk melakukan perbuatan itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masalah yang sama bisa kita lihat juga terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula.
dalam bacaan kita saat ini saudara-saudara. Bagaimana ketika saat itu 12 murid Yesus mereka berupaya untuk memfokuskan diri mereka pada penyebaran berita tentang Injil Tuhan yang berisi tentang keselamatan kepada banyak orang. Dan pada saat itu saudara-saudara, ketika orang begitu banyak untuk kemudian mereka mendengar dan ingin lebih mengenal siapa Kristus dalam hidup mereka, dengan harapan mereka juga mendapatkan keselamatan yang sama yang Tuhan telah janjikan kepada murid-murid sebelumnya. Pada saat itu saudara-saudara, semakin banyak orang memberikan diri mereka untuk dibaptis. Karena sudah semakin banyak, sedangkan para pekerja, sedangkan orang-orang yang melayani mereka hanya sedikit. Dan pada saat itu yang terjadi adalah saudara-saudara, pada ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada masa itu ketika sejumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Tentunya kita tahu semakin bertambahnya para pengikut, maka akan semakin bertambah pula tugas dan tanggung jawab mereka. Sedangkan para murid-murid Yesus pada saat itu merasa mereka sudah tidak sanggup lagi. Sehingga orang-orang, para janda-janda yang seharusnya mendapatkan pelayanan khusus, ini menjadi terabaikan. Pelayanan meja bagi para janda terabaikan. Dan itu diketahui. Yang pada akhirnya menjadi sungut-sungut orang-orang yang ada pada saat itu. Dan para rasul pada saat itu menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan untuk bisa melakukan semua pekerjaan itu. Mereka juga menyadari tentang keberadaan mereka. Apa yang mereka lakukan? Saudara-saudara, dikatakan ayatnya yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Mereka akhirnya memilih 7 orang dari antara mereka yang hidup mereka memiliki hikmat dari Tuhan, yang hidup mereka memberikan cerminan sifat yang baik di tengah-tengah persekutuan itu. Pemilihan yang dilakukan oleh para rasul itu bukan tanpa alasan. Ketika mereka mengambil keputusan untuk memilih 7 orang, ada 2 alasan yang mereka ambil. Yang pertama saudara-saudara, para rasul menyadari bahwa masih banyak orang yang harusnya mendapatkan pelayanan yang terbaik di dalam rangka pemberitaan Injil Tuhan ini. Masih banyak orang yang pada saat itu terabaikan oleh mereka. Dan hal itu terjadi karena ketidakmampuan mereka, karena keterbatasan mereka. Dan ini yang disadari oleh para rasul, bahwa mereka memiliki kesadaran tentang keterbatasan mereka yang melaksanakan tugas tersebut di dalam keterbatasan, sehingga ketika mereka fokus pada pemberitaan firman, orang-orang yang harusnya mendapatkan pelayanan meja, para janda yang seharusnya juga mendapatkan tempat untuk dilayani, ini menjadi terabaikan. Sehingga pada akhirnya hal tersebut dilakukan, memilih 7 orang murid-murid yang lain yang dipakai untuk membantu dan menyokong pemberitaan Injil Tuhan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemilihan terhadap 7 orang murid lagi, ini juga memberikan kesempatan kepada banyak orang yang telah memberikan diri mereka untuk percaya kepada Kristus, yang notabene menyelamatkan kehidupan mereka, diberikan kepercayaan juga untuk melayani Tuhan.
Bahwa sesungguhnya pelayanan itu bukan hanya milik segelintir orang saja, tetapi juga milik banyak orang. Dan setiap orang diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita diajak untuk melihat di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya di dalam persekutuan jemaat Tuhan, gereja, di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Ketika Injil Tuhan diberitakan, gereja Tuhan di muka bumi ini semakin hari semakin berkembang. Di dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan semakin mengalami perkembangan dari segi jumlah orang-orang yang mau menyerahkan diri untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Dan di dalam perkembangan itu saudara-saudara, gereja tentunya tidak bisa bekerja sendirian. Gereja membutuhkan orang-orang yang mau berkarya, yang mau bekerja di dalamnya. Gereja mulai melakukan apa yang dinamakan dengan penatua dan diaken dalam jabatan mereka sebagai seorang presbiter. Gereja juga mengupayakan pelayanan dengan mengambil atau memilih orang-orang yang boleh mereka melayani dalam unit-unit misioner. Dan bahkan juga saudara-saudara, gereja juga memilih orang-orang yang mereka melayani di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Ini yang dilakukan gereja supaya pelayanan tidak terabaikan dan jangan seorang pun terlewati di dalam pelayanan tersebut untuk mendapatkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu juga yang terjadi dalam persekutuan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang. Setiap perangkat-perangkat gereja sudah hadir di dalam persekutuan kita. Dan kita merasakan pelayanan. Saudara-saudara, tetapi satu hal yang juga harus kita ingat, bahwa pelayanan yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan bukan hanya melulu di tengah-tengah persekutuan saja. Bukan hanya melulu kepada orang-orang yang masuk di dalam persekutuan jemaat saja. Tetapi juga kita melihat keluar. Di mana kita ditempatkan di dalam masyarakat kita berada. Di situ kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang hingga pada saat ini mereka membutuhkan keselamatan yang diberitakan melalui gereja Tuhan. Secara khusus saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, di dalam rangkaian pengucapan syukur Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun ini, Jemaat Hebron Samarinda Seberang juga diingatkan kembali tentang tanggung jawab kita dengan sebuah pertanyaan. Sebenarnya untuk apa saya dilahirkan di bumi Indonesia ini? Kenapa saya tidak dilahirkan di negara-negara lain yang mungkin lebih maju? Kenapa saya harus menjadi orang Indonesia? Apa sebenarnya maksud Tuhan di dalamnya? Saudaraku, siapapun dia, ketika dia dihadirkan oleh Tuhan di dalam dunia ini, Tuhan memiliki sebuah rencana yang indah bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, berguna untuk melaksanakan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan itu juga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan persekutuan Jemaat Hebron Samarinda Seberang ini. Apa peran yang sudah kita berikan kepada masyarakat di kota Samarinda ini? Apa peran yang sudah kita lakukan di tengah-tengah persekutuan warga negara Indonesia ini tuh, saudara-saudara? Apakah kita hanya tinggal diam saja? Negara membutuhkan saudara dan saya. Negara membutuhkan gereja Tuhan
untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Apakah kita hanya duduk diam saja? Apakah kita juga memiliki pemahaman yang sama bahwa diri saya, keluarga saya, gereja saya, persekutuan saya ditempatkan oleh Tuhan di negara Indonesia ini bukan untuk menjadi percuma, tetapi untuk berguna bagi pertumbuhan perkembangan bumi pertiwi ini. Marilah saudaraku, dalam persekutuan ini kita mau diajak untuk melihat dan memahami, kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membangun negeri ini? Gereja dipanggil untuk berkarya bersama dengan seluruh warga negara Indonesia, memajukan kehidupan berbangsa dan negara, sehingga negara tercinta ini menjadi Indonesia maju. Dirgahayu RI yang ke-75. Tuhan memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan pemahaman iman GPIB tentang negara dan bangsa secara bersama-sama. Kami mengaku bahwa Allah sebagai sumber kuasa memberikan kuasa kepada pemerintah, bangsa-bangsa guna mendatangkan keadilan dan kesejahteraan, memelihara ketertiban, serta mencegah dan meniadakan kekacauan dan kejahatan. Dengan demikian, sebagai hamba Allah, setiap pemerintah wajib menerima kuasa dan wewenangnya dari Allah, serta wajib mempertanggungjawabkan kuasa tersebut kepadanya. Yang kedua, bahwa pemerintah dan negara menjalankan kuasa dan wewenangnya di bawah terang Tuhan Yesus Kristus yang berfirman, "Berilah kepada kaisar apa yang kaisar punya dan kepada Allah apa yang Allah punya." Dengan demikian pemerintah dan negara mempunyai otonomi, tetapi otonomi itu tidak dapat mengatasi otonomi gereja sebagai tubuh Kristus. Oleh karena kaisar berada di bawah Allah. Yang ketiga, bahwa kuasa yang diberikan kepada pemerintah itu dapat disalahgunakan karena dijadikan sebagai tujuan sehingga timbul kelaliman, kejahatan, dan keresahan. Jika terjadi demikian, maka sebagai hakim dan raja Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah akan menghakimi pemerintah dan penguasa. Yang keempat, bahwa Roh Kudus yang adalah roh keberanian akan menolong orang percaya untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, seperti yang telah disaksikan oleh para rasul. Oleh karena itu gereja terpanggil memperdengarkan suara kenabian terhadap masalah bangsa dan masyarakat, bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara wajib menaati undang-undang dan penjabarannya yang telah menjadi ketetapan bersama. Namun ia wajib memberi saran-saran perbaikan secara kritis dan konstruktif lewat saluran-saluran pengawasan demi keadilan dan kesejahteraan bangsa. Yang keenam, bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara
turut membina rasa kebersamaan sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia, membangun saling pengertian dan toleransi dalam rangka menghayati kerukunan nasional dan menggalang kemajuan bersama bagi rakyat Indonesia. Yang ketujuh, bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat perlu membangun rasa persatuan dan kesatuan yang tidak merusak kebinekaan dan kesetaraan yang telah menjadi bagian dari masyarakat warga, di mana hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi. Silakan duduk kembali. Saudaraku, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. 75 tahun Tuhan memberikan kesempatan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk menjalani hari-hari yang penuh sebagai bangsa dan negara yang merdeka, sebagai bangsa dan negara yang dapat menentukan nasib hidup kami. Dan di dalamnya kami juga merasa bahwa Tuhan senantiasa memberikan kepada kami, warga negara Indonesia di dalam Kesatuan Republik Indonesia ini, kesempatan untuk boleh bersama-sama memasuki kehidupan walaupun beragam, namun kami tetap disatukan, ya Allah. Di dalam keperbagian kami Tuhan, di situ ada rasa persatuan kami sebagai warga negara Indonesia ini Tuhan. Dan itu juga yang membuat kami bangga sebagai warga negara Indonesia ini ya Bapa. Ketika kami boleh merasakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, di dalam pemeliharaan dan kasih sayang-Mu Tuhan. Dan ketika kami juga diingatkan saat ini dengan peran kami, baik peran kami selaku warga negara Indonesia maupun juga di dalam peran kami selaku warga gereja ya Tuhan, bahwa kami juga dipakai Tuhan untuk mendukung setiap kegiatan yang ada di dalam pemerintahan kami ini Tuhan, bahwa kami juga dipakai untuk boleh ambil bagian untuk membangun kehidupan bernegara dan berbangsa ini Tuhan, dengan peran kami, dengan tanggung jawab kami, dengan kerja kami, dengan layan kami Tuhan. Berkati kami untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Secara khusus GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang ini Tuhan, dengan Pospelkes Bethesda yang hadir di wilayah kota Samarinda Seberang ini ya Bapa. Ketika kami pada hari ulang tahun ke-75 tahun negeri kami ini Tuhan, kami boleh disadarkan dengan peran kami di tengah-tengah wilayah kota Samarinda Seberang ini Tuhan. Ajar kami bukan hanya untuk memperhatikan keberadaan persekutuan kami saja, tetapi kami juga memperhatikan keberadaan seluruh masyarakat kota Samarinda ini Tuhan. Di sana kami juga dipakai Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu, untuk boleh menyatakan kasih setia Tuhan, sehingga semakin banyak orang boleh mendengar dan mendapatkan damai sejahtera-Mu ya Bapa, melalui kehidupan kami ini Tuhan. Mampukan kami untuk berkarya di dalamnya ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kesungguhan kami Tuhan, dan bahkan juga dengan segala ketekunan dan ketaatan kami untuk menjalankan misi Tuhan bagi dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami anak-anak mengucap syukur dalam kebersamaan kami selaku para pelayan boleh melakukan kerja layan kami untuk boleh melaksanakan ibadah ini Tuhan. Baik kami selaku presbiter, kami selaku organis maupun juga singer, bahkan tim multimedia dan seluruh karyawan dan karyawati gereja yang telah mempersiapkan segala sarana prasarana peribadahan ini boleh terjadi Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami melakukannya dengan segala ketulusan hati dan iman kami. Berkati juga seluruh keberadaan seluruh warga jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda Tuhan.
pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Biarlah kami senantiasa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini kami masing-masing. Dan kami tetap merasakan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Ketika kami berada dalam kesulitan, Engkau menguatkan kami. Ketika kami berada dalam pergumulan, Engkau menghibur kami. Dan ketika kami berada dalam suasana sukacita, Engkau memampukan kami untuk tetap mawas diri, agar kami tidak jatuh di dalam kesombongan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami mau memohon, kiranya Tuhan memberkati pemimpin dan para pemimpin kami Tuhan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, di dalam upaya mereka Tuhan mengatasi COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah Engkau berkarya atas para pemimpin kami dengan memberikan hikmat dan akal budi-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi situasi seperti ini Tuhan, Tuhan boleh tetap berkarya atas mereka semua. Tuhan juga memampukan kami seluruh warga negara Indonesia ini mematuhi, mengikuti setiap peraturan yang ada demi keamanan diri kami secara bersama Tuhan, demi keselamatan seluruh warga negara Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih atas segala karya dan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami ini. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. terimalah doa permohonan kami ini, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Merupakan anugerah terbesar bagi orang percaya, karena melalui pengorbanan Yesus, kita terima kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena Kristus telah mati untuk kita, maka kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Telah 75 tahun bangsa ini merdeka. Merdeka terbesar bagi orang percaya, karena melalui pengorbanan telah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Pakailah kami sebagai orang yang merdeka, yang menghargai sesama, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah, pemerintah-pemerintah bangsa ini. Berkenanlah atas pemberian tulus ini, agar bermanfaat bagi kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan
yang berdampak baik kepada bangsa dan dunia. Jemaat masih tetap berdiri. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Saudaraku, dengarkanlah pengutusan Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan, ingatlah bahwa kita yang adalah warga gereja ditempatkan Tuhan di bumi Indonesia ini untuk juga berkarya bagi Tuhan melalui karya dan layan kita di dalam negara kita demi kemuliaan nama Tuhan. Bekerja dan berkaryalah bagi bumi pertiwi. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.